isi sub sebelah kanan, sub ketiganya masih kosong, digeser ke sebelah kanan, tidak membuat sub baru sebelum sub di depannya dilengkapi terlebih dahulu. Baik, kau perhatikan di sini sudah siap untuk iftar. Kalau dari persiapannya, ini ada yang bawa tadi, bawa botol, bawa tupperware, dan macam-macam. Ada yang nggak bawa apa? Nih, kamu bawa apa? Oh, ini. Yang baru datang ke depan api. Ini sebelah kanan. Nah, sini, kanan. Yang kedua. Oh, ada yang kosong. Baik, agenda hari ini adalah ada kultur. Nanti yang ngobrol Bapak persilahkan untuk berbicara di depan. Bapak berikan tempatnya bagi yang ngobrol. Kita lihat yang mau ngobrol siapa? Kenapa? Ya. Sebelah kiri Bapak. Ryan mau ngomong sih? Bukan aku. Siapa lagi? Oke, Bapak berikan waktu tapi tidak mau. Yang di depan berbicara kalian ngobrol di belakang. Jadi maunya yang mana? Sebelah kanan Bapak ada yang ke depan namanya Bapak sama Pak Rizky. Ada? Ya, kalau tidak ada duduk rapi. Baik, hari ini ada kultur selalu akan disampaikan oleh Ustaz Rizky. Ya. Kalau yang kemarin kita nontonnya di YouTube dan Ustaz Rizky untuk menyampaikan kulturnya di hari pertama peserta ini. Fadhil Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Amma ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kultum kali ini dengan judul meraih pahala puasa dengan menjaga lisan. Barang siapa yang beriman
beriman pada hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rubba sha'im falaysa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak manusia pada saat ini dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Artinya di momentum bulan Ramadan seorang muslim wajib menjaga lisannya, wajib berkata yang baik, wajib mengucapkan hal-hal yang baik. Tidak boleh berbicara yang kotor ataupun kasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawl zur, falaysa lahu lillahi hajatun wa an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Man lam yada' qawl zur, barang siapa yang berkata atau ucapan yang tidak baik atau ucapan kosong ataupun bohong, falaysa lillahi hajatun, tapi dia tidak ada hajat atau kebutuhan, wa an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka dia hanya mendapatkan lapar di dahaga saja. Artinya apa? Momentum Ramadan ini bagi kita menjaga lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan hal-hal yang baik, dengan memperbanyak berzikir Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'im, rubba sha'im. Berkali-kali Nabi SAW kepada kita agar kita selalu berkata yang baik ataupun jujur. Nabi SAW bersabda, "La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah ta'ala." Tidaklah lisan kita dibasahi dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jangan sampai Ramadan ini kita lebih banyak berkata kata tidak baik, cok, jir, anjing, dan sebagainya. Dengan hal-hal ucapan seperti itu terbiasa kepada temannya. Padahal yang kita dapatkan adalah pahala pada Allah Subhanahu wa taala, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lebih banyak mengumpat teman kita, laisal mu'minu min ta'an wal la'an wal fahish wal badi. Bukanlah seorang muslim yang beriman dia suka melaknat orang lain, dia suka berbuat keji pada orang lain, dia suka mengatain orang tua, dia suka apapun itu. Muslim yang beriman adalah dia bisa menjaga lisannya. Sebagaimana hadis yang pertama pada disampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam. Artinya di Ramadan ini kalian lebih bisa menjaga ucapan-ucapan yang baik. Kalau kalian sekiranya tidak perlu, maka jangan berbicara. Contohnya apa? Yang bisa mengalir pahala. Yang pertama adalah ghibah. Nabi SAW bersabda, "Ma huwal ghibah?" Apa itu ghibah ya Rasulullah? Dzikru akhaka bima yakrah. Membicarakan teman kamu yang kamu benci. Contohnya si A nggak suka sama si B, si A ini ngomong sama si C, si B itu seperti ini orangnya. Bagaimana kalau itu ya tidak ada padanya? Berarti dia fitnah. Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al fitnatu asyaddu minal
Fitnah itu lebih baik, lebih buruk, ya, daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu bahaya yang luar biasa. Jadi kamu sebagai anak remaja semua, anak-anak remaja ABG yang sudah mau ya menjelang remaja atau yang pasti kamu ke SMA, selalu jaga lisan kita apalagi bulan Ramadan. Ucapkanlah yang baik. Yang kedua, bahaya dari lisan tidak ya adalah mengadu domba. Jangan suka mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, antara si A dan si B, antara si C dan si A. Ini sering terjadi di kelas 7, 8, dan 9. Mengadu domba temannya. Yang mengadu domba dia senang di belakang. Dia ketawa, sejak tawa aja dia jadi yang tidak berteman. La yadkhulul jannah qattan. Orang yang mengadu domba tempatnya di neraka, la yadkhulul, tidak akan masuk surga. Orang yang selalu mengadu domba temannya. Temannya bilang tepuk tangan. Ore, teman kita berantem. Senang kita tapi kita berantem. Ingat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Gak usah tunjuk-tunjuk. Gak usah tunjuk-tunjuk. Artinya apa? Hati-hati dengan lisan kita. Kita tidak mendapatkan pahala kayak puasa. Pak, tapi kenapa di bulan Ramadan ini kita sudah menjaga dengan baik, tapi lisan kita masih sering keluar? Sudah jelas. Apabila masuk Ramadan, ya, futihat abwabus sama wa ghulqat abwabun nar wa sulsilat sayatin. Apabila masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sulsilat sayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita semua berbicara kasar, berbicara tidak baik, mengadu domba, sudah jelas itu hawa nafsu dirinya. Sudah jelas itulah sifat asli kita yang tidak baik. Artinya apa? Usahakan bicara yang baik atau memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa satu-satu, ya. Artinya anak-anakku yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah menjaga lisan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, yang mudah diucapkan oleh lisan kita. Thaqilatani fil mizan, dan timbangan berat sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Yaitu dalam memperbanyak berzikir, banyak subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah wa bihamdihi. Artinya cara kita sebagai anak remaja ataupun pariski ataupun semuanya kita yang di sini, jaga lisan dengan memperbanyak berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dan pesan yang kedua adalah agar puasa kita tidak sia-sia, carilah teman yang jarang gosip, carilah teman yang kurang menggibahi, carilah teman yang suka mengadu-domba. Jauhkan mereka sementara. Jaga jarak. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang yang toksik ataupun orang yang tidak, ya, seperti Anda yang sih. Cukup saya baca hadis ini karena sudah lebih. Mari kita baca doa kafaratul majlis dari kultum ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali kepada Ustaz Zaid, kepada Ustaz Zaid. Buka 18 lewat 8. 16. Ya. 15. 15. Berarti Quran 12 menit. Baik, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Idris
Rizky Hardiansyah yang sudah menyampaikan kultum singkat menjelang iftar hari ini. Insyaallah ya, singkat padat. Apa poinnya? Apa? Kau boleh berkata kasar. Kul khairan auliyasmut. Berkata baik atau diam. Atau ada ungkapan lain. Apa? Diam itu emas, tapi berbicaranya jadi berlian. Ketika diamnya seorang muslim itu lebih bagus, tapi ketika seorang muslim berbicara harus lebih bagus daripada diamnya. Jadi perkataannya itu jelas ada manfaatnya. Ya, insya Allah bisa.